Berikutnya adalah nomor 2, itu dengan soal audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Dan ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah who, siapa orang yang terlibat. Pertama adalah auditor, yang kedua adalah audite, yang diaudit biasanya diwakili oleh manajemen dan karyawan, dan pihak ketiga yaitu adalah entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit. Berikutnya adalah hubungan ketiga pihak tersebut memunculkan 3 fungsi penting dari audit. Hubungan yang pertama yaitu adalah hubungan pihak 1 dan 2, menimbulkan fungsi audit. Hubungan yang kedua adalah hubungan pihak 2 dan 3, yang menimbulkan fungsi pertanggungjawaban. Hubungan yang ketiga yaitu adalah pihak pertama dan pihak ketiga, yang menimbulkan fungsi pengesahan. Berikutnya adalah what, teknik apa yang digunakan. Di sini ada yang pertama ada teknik audit account komputer, yaitu dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas, artinya masih kasat mata dan dilihat secara visual. Terus dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan, dan keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci, dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan sebaliknya. Yang ketiga adalah teknik audit through komputer, atau sistem aplikasi komputer memproses input yang cukup besar dan menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Berikutnya adalah audit with computer, yaitu auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu audit. Biasanya memanfaatkan general audit software ataupun perangkat lunak lainnya seperti Excel, VisualFox Pro, dan Norton Utilities. Yang ketiga, how, bagaimana metodologinya. Pertama ada perencanaan audit. Aktivitas pada perencanaan audit itu meliputi penetapan ruang, lingkup, dan tujuan audit. Yang kedua, pengorganisasian tim audit. Yang ketiga, pemahaman mengenai proses bisnis klien. Dan yang keempat, kaji ulang hasil audit sebelumnya. Metodologi yang kedua adalah identifikasi resiko dan kendali. Penetapan risiko dalam lingkungan audit, di mana inherent risk, control risk, dan detection risk dalam sebuah online processing dan network serta teknologi baru lainnya akan lebih besar dari sebuah sistem akuntansi manual. Di sini ada jenis-jenis risiko yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk, potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan jika tidak ada pengendalian intern. Berikutnya adalah resiko pengendalian atau control risk, masih adanya resiko walaupun sudah ada pengendalian. Yang terakhir adalah resiko deteksi atau detection risk, resiko yang terjadi karena proses audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi error yang cukup materialitas atau adanya kemungkinan fraud. Berikutnya adalah evaluasi kendali dan kumpulkan bukti. Pada metodologi ini ada langkah-langkah pengumpulan bukti audit. Yang pertama adalah identifikasi daftar individu untuk direview. Yang kedua, mengembangkan instrumen audit dan metodologi pengujian dan pemeriksaan kontrol internal. Dan yang terakhir adalah identifikasi prosedur evaluasi atas tes efektivitas dan efisiensi sistem, dokumen, kebijakan, dan prosedur yang diaudit. Metodologi berikutnya adalah mendokumentasikan temuan. Di sini, auditor menyiapkan beberapa laporan temuan dan merekomendasikan beberapa usulan yang terkait dengan pemeriksaan yang didukung oleh bukti. Metodologi berikutnya adalah laporan akhir. Di sini pelaporan hasil audit disiapkan laporan yang objektif dan konstruktif.